Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Triwahyudi. Saya adalah mahasiswa jurusan psikologi kelas 4A. Di sini saya akan membuat video tentang atribusi dalam psikologi sosial. Nah, tugas ini adalah tugas untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah keterampilan komunikasi yang akan diupload di YouTube kelas kita. Nah, dalam psikologi sosial ada yang dinamakan persepsi. Nah, persepsi ini adalah sebuah anggapan yang dimana orang melihat sesuatu dari permukaan. Persepsi ini muncul ketika seseorang melihat sesuatu yang belum dipahami secara betul dengan anggapan-anggapan yang muncul dalam benaknya. Nah, contoh seperti persepsi kita terhadap anak pang atau para PSK. Nah, saat kita melihat anak pang atau PSK, maka muncul di benak kita anggapan-anggapan seperti contoh anak pang tidak pernah mandi atau anak pang bertato begitu, anak pang adalah orang yang broken home. Nah, dalam persepsi itu adalah sebuah anggapan yang masih di dalam permukaan. Nah, dalam persepsi, agar persepsi itu tidak menjadi hal yang negatif atau membahayakan bagi orang yang dipersepsikan atau orang yang persepsi, maka dalam persepsi ini ada sebuah atribusi. Gampangannya, atribusi adalah sebuah analisis untuk memahami di balik persepsi-persepsi itu. Jadi atribusi adalah cara untuk memahami lebih dalam sebuah persepsi atau anggapan melalui cara-cara, yaitu adalah what, why, who, dan when. Nah, itu adalah bagaimana kita apa adalah apa yang membuat dia seperti itu sehingga kita menjadi berpersepsi. Why, kenapa dia seperti itu, kenapa kita bisa berpersepsi. Who, siapa adalah pelaku dari orang yang dipersepsikan, dan juga when, di mana tempat orang itu biasa melakukan sesuatu. Nah, dari 4W itu tadi, maka atribusi ini akan berjalan untuk mencari sebuah kevalitan dari sesuatu yang membuat kita paham dan lebih mengerti sesuatu itu tidak hanya dari permukaan. Nah, atribusi ini juga membantu kita untuk tidak asal menghakimi atau asal memberi pendapat tanpa dengan analisis yang valid, dan juga menghindarkan kesalahpahaman. Nah, maka persepsi-persepsi ini sangat berbahaya jika tidak diatribusi. Nah, contoh seperti what, why, kenapa. Contoh, saya berjanjian dengan seseorang. Nah, seseorang di sebuah kedai. Lalu orang itu tidak datang dalam 1 jam. Saya sudah menunggunya selama 1 jam. Nah, dari persepsi ini akan muncul persepsi why, kenapa orang itu tidak datang, kenapa dia lupa dengan janjinya, kenapa dia tidak tepat waktu. Nah, dari atribusi why akan muncul what apa dia tidak, apa dia adalah orang yang
suka mengingkari janji atau apa dia memang sengaja melupakan itu, terus why, kenapa itu bisa terjadi. Lalu muncullah persepsi yang kurang baik, bisa saja ataukah memang orang ini memang suka mengingkari janji, orang ini kurang baik dalam berrelationship gitu. Jadi persepsi ini akan muncul secara spontan. Lalu kita belum mengenal atribusi, maka kita akan menjadi orang yang berpandangan buruk terhadap orang itu. Lalu atribusi ini membantu kita untuk melihat, why, kenapa? Lalu kita mempertanyakan, kenapa kamu tidak datang kemarin? Lalu analisis itu dijawab, oh ternyata orang itu sedang mungkin ibunya sakit atau dalam perjalanan dia ada hambatan, lalu dia memang lupa karena ada tugas-tugas yang lebih penting. Nah, jadi dalam atribusi ini membantu kita agar kita lebih menghormati seseorang atau lebih memberikan suatu keputusan yang bijak tanpa menghakimi satu pihak. Karena tanpa adanya penghormatan, tanpa adanya atribusi, persepsi itu akan hanya menjadi persepsi-persepsi yang buruk saja atau anggapan-anggapan yang buruk. Maka dalam psikologi sosial kita juga mengedepankan hubungan antar lingkungan, di mana sebagaimana mungkin kita dengan lingkungan memiliki hubungan yang baik. Ada juga bias-bias dalam persepsi, di mana bias-bias ini mungkin adalah dalam atribusi yang kurang baik gitu. Seperti mungkin orang yang kita tanyai, kita berikan mungkin kita sebarkan responden, mungkin ada sebuah kebiasaan, yaitu adalah akumulasi, sebuah kebohongan di mana kita mendapat data yang kurang valid. Maka atribusi ini harus lebih mendalam, seperti kita memberikan pertanyaan yang melewati alam bawah sadar. Dalam asesmen data, atribusi ini juga sangat membutuhkan asesmen data yang baik, wawancara yang mendalam, dan juga observasi yang teliti agar persepsi ini benar-benar terbukti valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan juga atribusi ini bisa saja membantu kita untuk mencari hal yang baru, teori yang baru, karena semua kejadian yang ada di lingkungan kita adalah sebuah pengetahuan dan bisa menjadi keilmuan. Di saat dimana menurut Karl Marx spirit manusia setiap zaman itu selalu berjalan dan berkembang, maka lingkungan kita terus berjalan dengan perkembangannya yang sangat banyak. Maka dari itu asesmen data yang kita lakukan juga dengan analisis keilmuan yang baik, maka pengetahuan baru juga terus berkembang untuk menyumbang sedikit banyak kepada pengetahuan di bidang psikologi dan mungkin bidang-bidang sosial lainnya. Dalam ilmu psikologi sosial, hubungan antar manusia mungkin juga selalu tidak terhindarkan, di mana kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Maka persepsi ini terus berkembang, di mana adat istiadat juga berjalan di situ, dan adat istiadat juga jarang masuk ke ranah ilmiah. Maka atribusi ini juga membantu untuk meneliti adat istiadat yang berkembang di masyarakat dan dipercayai untuk masuk ke ranah ilmiah dan juga masuk kepada akal sehat yang logis. Nah, mungkin sedikit dari saya.
Dari Pak Analisis Psikologi Sosial melalui atribusi dan asesmen data. Saya Hendra Triwahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.